Yuk kita nonton ondel-ondel. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat JR Just Friend. Ketemu lagi nih di podcast Jasara Harja cabang DKI Jakarta. Ondel-ondel, obrolan anak DKI Jakarta berakhlak. Pada episode kali ini saya akan membawakan materi ini tentang kegiatan milenial yang awalnya tadi ini bersifat hobi nih akhirnya bisa menjadi prestasi nih dan membawa harum nama baik cabang DKI Jakarta. Perkenalkan di sini ada Mbak Yeni dari perwakilan Jakarta Barat. Ada Mas Urai dari kantor Samsat Jakarta Utara. Oke, Just Friend, kita mulai aja nih podcast kita pada siang hari ini. Pertama-tama kita ingin tahu dulu nih, kemarin tuh Mas Urai sama Mbak Yeni kan ini kita kemarin tuh ada lomba nih yang diadakan oleh kantor pusat Jasara Harja dan Just Friend. Terus Mas Urai dan Mbak Yeni ini mengikuti kategori cover lagu nih. Ya awalnya sih mereka dari hobi akhirnya bisa nih membawa prestasi nih. Jadi kita mau tahu nih pertama kali ini motivasi mereka ikut lomba itu apa sih? Terus kan kemudian nama dari grup mereka ini kan ya Elbit nih. Nah kita mau tahu juga nih gimana apa sejarahnya nih nama mereka ini bisa memakai nama tersebut. Terus kisi-kisi dari mereka nih supaya bisa menang dan menjadi juara gitu ya. Oke deh Mas Urai dan Mbak Yeni, kita mulai nih. Untuk pertama kali kenapa sih memilih hobi dari Mas Urai sendiri kan bisa bermain alat musik dan Mbak Yeni ini bisa menyanyi nih. Mungkin dari Mbak Yeni dulu kali ya. Sejak kapan sih hobi nyanyi? Kalau hobi nyanyi itu sejak dari lahir ya. Dari kandungan udah mau nyanyi. Mungkin dari kecil kali ya, suka nyanyi, suka seneng aja dilihat orang gitu. Oh gitu. Akhirnya kalau masih kecil dulu suka ditonton sama orang tua gitu. Oh. Iya. Tapi terus ke beranjak sekolah gitu sering ikut lomba-lomba juga? Alhamdulillah dari SD itu yang ikut lomba. Ikut lomba nyanyi sampai sebelum di sini tuh memang suka nyanyi hobinya gitu. Oh gitu. Tuh. Tapi maksudnya di sekolah sampai kuliah tuh selalu ikut lomba-lomba yang diadakan oleh? Iya, waktu sekolah tuh di sekolah ikut lomba nyanyi terus sampai kuliah juga sempat ikut band-band gitu loh, manggung-manggung gitu sebelum di Jasara Harja gitu. Berarti pernah berprestasi juga di luar ya? Iya, menyelam minum air lah sambil iya. Terus ada hobi lain nggak selain nyanyi? Mungkin hobinya itu aja nyanyi ya. Kayaknya memang hobi yang memang dari lahir kan memang hobiku itu nyanyi gitu. Terus apa sih kiblatnya nih kalau untuk penyanyi Indonesia siapa? Kalau penyanyi Indonesia ya mungkin Krisdayanti kali ya. Kalau Indonesia ya. Kenapa tuh suka? Nggak tahu, dari dulu seneng aja gitu. Aku sukanya zaman dulu gitu. Kalau Barat? Kalau Barat itu. Suaranya bagus ya. Iya. Terus Mas Urai nih, sejak kapan nih Mas Urai suka hobi bermain alat musik nih? Kalau saya sih sebenarnya itu cita-citanya mirip sama Mbak Yeni, vokalis. Cuman karena memang nggak ditakdirkan vokalis, ya udah saya main di belakang jadi main drum. Oh gitu. Saya mulai main musik itu dari tahun 2008. Oh 2008 ya? Dari dulu sebelum
Masih sekolah tuh Mas Surya? Iya, masih bangku sekolahan udah mulai main musik. Terus itu sebelum masuk Jasara Harja juga saya memang menggeluti bidang musik. Ya panggung ke panggung dulu, melalui festival gitu atau event-event radio ikutin biasanya. Nah pas memang setelah bergabung di Jasara Harja, lebih sekarang di cabang PKI ini, saya bertemu Mbak Yeni, makanya kita ada grup kecil. Mbak Yeni sebagai vokalis, saya sebagai yang main musik. Dulu tuh sebenarnya namanya YF Melody ya kita ya. Dulu tuh YF Melody namanya. Kenapa YF Melody itu? Karena dulu format kita akustikan aja mainnya. Makanya melodi. Lebih ke nada melodi harmonis. Dan kemarin barusan ada lomba 17 Agustus itu untuk cover lagu. Kita punya warna musik baru, makanya kita ganti nama YF Beat. Oh iya. Tapi artinya YF Beat itu apa? Kalau untuk arti kita inisial YF itu Yeni Faisal sebenarnya. Ya beat itu ya beat ketukan biar, karena kemarin kita buat musiknya itu lebih ke EDM musiknya, jadi lebih ngebeat, makanya kita iseng aja diganti jadi YF Beat. Genre musiknya itu genre musik EDM ya? Iya. Musiknya sekarang jadi itu lebih ngebeat. Tapi tergantung kebutuhan lagi nanti kita. Bisa berubah. Bisa berubah. Oh gitu. Iya. Jadi terus prestasi Mas Surya ini sebelum di Jasara Harja udah pernah menjuarai apa nih Mas? Dulu sebelum join di Jasara Harja, masuk Jasara Harja tahun 2013 itu, saya pernah yang paling gede itu di Jambore Siaran Nasional sekitar tahun 2015. Itu sudah bergabung di Jasara Harja juga, cuman sambil menyelam minum air juga. Itu juara 3 nasional pernah kita dapat. Terus terakhir ini sih ya udah fokus di Jasara Harja aja sih, soalnya masa pandemi ini ya lebih sulit kita untuk ngeband. Gitu. Terus akhirnya bergabung di Jasara Harja ini, terus mempunyai hobi yang udah dari dulu digeluti kan. Akhirnya dari hobi itu di dunia profesional terpakai juga ya Mas Surya ya? Iya, terpakai banget, karena kalau memang dasarnya kita udah seneng ya, nggak kerasa capek aja, biarpun kerjaan lagi numpuk atau gimana, tetap semangat aja kita. Kayak kemarin pas lomba itu kita 3 hari sebelum limit waktu batas terakhir pengumpulan baru kita menggarap itu. Pas detik terakhir kita baru upload video lagunya itu. Ini apa sih namanya? Jadi karena udah passionnya udah jadi dalam waktu singkat pun bisa itu. Iya, dalam waktu singkat itu kita bisa berusaha lah. Iya, berusaha lah. Karena makanya kemarin pas itu saya tanya dulu ke Mbak Yeni, kalau memang asik mau ikut kita lanjut. Iya. Saya tanya dulu kemarin mau lagu apa, karena kan karakter suara orang beda-beda nih, sama seleranya beda-beda. Nah itu kemarin saya tanya ke Mbak Yeni, mau lagu kemarin lagu Indonesia Jaya ya, Cakang M ya. Ya karena mungkin jarang orang tahu ya. Betul. Jarang orang tahu. Kalau lagu-lagu lain banyak yang sering dipakai gitu. Saya pilihnya tuh yang ada karakter suaranya juga. Sama maksudnya ada skillnya kan untuk bermusik ya. Iya bisa. Terus kendalanya dalam mengaransemen lagu tersebut apa? Kendala dari itu aransemennya atau kurang personil Pak. Iya. Kita di sini kayaknya kurang personil deh. Cuman saya percaya sih teman-teman milenial DKI itu banyak yang bisa berbakat tuh banyak. Cuman ya itu aja biar kompak lagi. Banyak kok sebenarnya yang bisa. Mungkin masih malu potensi itu banyak ya. Iya. Sebenarnya jadi kita ya nggak usah malu sebenarnya, ekspresikan aja kan. Semangat aja. Ya pede aja. Terus dengar Mas Surya juga bergabung di grup band JR Pusat ya? Iya. Itu gimana sih Mas?
apa namanya bisa bergabung di sana gitu? Oh itu kalau yang di JR Next Generation itu awal mulanya kita audisinya itu sekitar tahun 2017. Jadi memang dulu kantor pusat itu ada mengadakan audisi, itu di share. Nah di situ kita kirimin video cover, video kita main musik itu macam-macam tuh. Ada drum, ada gitar, bass, keyboard, vokal segala macam. Nah itu proses seleksinya juga kita sebenarnya nggak tahu tuh tujuan seleksinya apa, untuk band pusat doang atau cuman untuk komunitas musik dulunya. Nah saya kemarin kirim aja kan, ya kebetulan juga memang hobi musik. Ya udah saya kirim aja tuh video cover drum. Ada beberapa saya kirim, dan dari cabang-cabang lain juga banyak yang mengirimkan video gitar, drum segala macam, kumpulin. Nah dan sekitar 2019 itu akhir 2018 dipanggil dulu kantor pusat kita ngisi acara ulang tahun Jasara Harja. Itu yang di kantor pusat sama di Sarinah. Nah nggak lama setelah itu baru ditarik ke Jakarta sini. Oh biar apa yang dari cabang lain yang dikumpulin juga langsung di sini semuanya. Terus kalau Mbak Yeni juga pernah kan ikut event-event yang diadakan kantor pusat, maksudnya mewakili Jasara Harja kan ya, kalau nggak salah waktu itu kan. Itu gimana Mbak ceritanya? Waktu itu ada dari apa namanya IFG ya. Oh iya. Kebetulan saya mewakili Jasara Harja. Alhamdulillah dapat juara 2. Iya. Ya itu aja sih. Terus kalau untuk itu di Jasara Harja, kalau sebetulnya tuh memang saya kan udah dulu suka nyanyi. Betul. Sama mungkin kayak Mas Ura ya. Sebelum di Jasara Harja udah berkecimpung di dalam musik kan. Jadi pada saat apa namanya sebelum masuk Jasara Harja itu memang suka nyanyi di wedding gitu. Singer gitu. Terus ya di kafe-kafe gitu. Ya akhirnya di sini gitu. Terus lomba-lomba juga sama kan. Pernah masuk on air gitu masih? On air? TV gitu atau masuk? Oh belum pernah sih, belum pernah, cuman itu aja di Jakarta aja. Tapi apa pernah nyanyi juga ya di Jasara Harja Pusat gitu kan? Oh pas Kalau Jasara ada Harja. acara-acara Pas kantor. saya sudah Jasara Harja, iya. Tuh mudik gratis juga ya? Mudik gratis, saya enggak, cuman kalau di kantor pusat ada acara, aku ambil, kalau dipanggil. Iya. Terus apa namanya dari YFBit ini kan kira-kira apa namanya apa nih maksudnya kisi-kisinya nih supaya tetap berkarya, tapi berkaryanya ini yang apa ya, yang maksimal nih, terus bisa menang juga nih, maksudnya bisa langganan juara nih, maksudnya kisi-kisinya bolehlah dibagikan oleh sobat-sobat milenial Jasara Harja DKI maupun masyarakat umum nih gitu kan. Gimana tuh kan? Ini yang kayaknya jadi kuncinya ya. Kunci apa namanya dari musiknya mungkin ya. Kalau dari saya sih sebenarnya yang pertama itu kita mau belajar dulu. Betul. Karena kita kalau mau apapun nggak ada ilmunya itu sama aja apa, ibaratkan ngambil peruntungan aja, untung-untungan aja kalau menang. Pertama sih mau belajar, yang kedua itu perbanyak teman, karena dari teman-teman itulah kita bertemu dengan selera-seleranya kan beda-beda nih. Dari situ kita bisa belajar. Si A suka musik lebih pop misalnya, si B suka rock, atau yang C lebih ke jazz. Nah dari situ kita ambil yang bisa kita implementasiin di musik-musik yang mau kita ikuti. Nah terus sih yang penting juga itu kita ini sih menghargai karya kita sendiri. Karena kalau apa bukan dari kita sendiri yang menghargai karya kita, siapa lagi tuh? Kalau kita memang udah buatnya dengan passion, kita harus menghargai dulu nih
Karena kalau kita aja nggak menghargai karya kita sendiri, orang lain juga bakal ragu untuk karya itu. Itu menurut saya. Terus kalau Mbak Yeni apa cirinya supaya vokalnya on terus aku nggak punya tips ya, iya. mengalir aja gitu, nyanyi gitu, juga nggak pernah ikut apa namanya kursus gitu kan ada ya, iya sih. kursus vokal gitu, aku nggak pernah ikut, jadi ngalir aja gitu ya. Tapi sih yang pertama itu harus pede, kalau memang punya bakat nyanyi ya salurkan aja gitu, jangan malu-malu aja ngeluarin suara. Iya, iya. Nah, lama-lama terasa kan. Apa ada makanan yang dijaga gitu sebelum lomba? Sebetulnya sih nggak boleh makan gorengan ya. Iya, iya. Cuman kalau saya mah semuanya makan. Terus terakhir nih untuk apa ya pesan-pesannya untuk ya khususnya untuk milenials Jasara Harja DKI Jakarta, apa namanya, bagaimana nih untuk bisa terus nggak malu-malu, terus berkarya untuk perusahaan gitu, khususnya ya di cabang DKI, sama kayak dia aja gitu, maksudnya keluarkan bakat yang ada dalam diri mereka sendiri gitu. Mungkin dari Mas Surya dulu kan. Kalau untuk teman-teman milenial DKI kita sih, yang pertama saya percaya kalau teman-teman DKI ini, terutama milenialsnya, benar-benar hebat. Yang bisa survive di sini, yang punya semangat tinggi. Cuman memang kita harus lebih kompak lagi. Kalau masalah kompetisi itu kalah menang udah biasa. Karena kan nggak mungkin orang dilahirin itu menang. Pasti ada kalahnya pasti. Jadi jangan takut kalah, yang pertama jangan takut kalah, terus belajar. Sama kita percaya diri aja yang penting. Iya, nggak usah minder. Karena kalau nggak mau mencoba itu kita nggak bakal tahu hasilnya seperti apa. Kalau Mbak ini buat milenial, iya, buat milenial DKI ya. Iya. Sebetulnya sih kalau nggak dari potensi mereka itu semuanya sebetulnya bisa, cuma malu-malu aja. Lagi ini kan masih banyak yang muda ya. Iya. Jadi pertama percaya diri. Kalau yang punya kemampuan dikeluarin aja, kemampuannya jangan ditutup-tutupi gitu. Terus apa namanya, tetap semangat. Kalau ada kompetisi apapun itu, ya jalanin aja gitu, nggak usah merasa takut kalah gitu. Takut kalah jadi nggak jadi ikut lomba gitu. Gitu. Jadi ya jalanin aja lombanya, mau menang mau kalah, bener kata si Uray kan. Tergantung rezekinya. Jangan malu-malu lagi ya. Iya. Berarti terus apa namanya? Sama satu lagi kan, iya. hargai orang yang apa namanya, kita kan sudah, misalkan kita sudah buat apa, meramaikan, jadi teman-teman milenial juga ikut serta gitu. Iya. Ikut serta menghargai karya teman-teman kita gitu, supaya nanti juga kalau kita saling menghargai maju. Tapi terakhir kalian ini berdua ini bersedia kan kalau misalkan ngasih materi untuk teman-teman yang mungkin ingin ikut lomba, terus ngasih ya semacam bekal gitu, maksudnya untuk kalau ada teman-teman yang ingin sharing gitu, gimana sih caranya nyanyi, gimana caranya bikin musik gitu kan. Maksudnya dari Mas Ore sama Mbak Yeni itu bersedia kan untuk sebagai mentor lah kalau ada yang bertanya. Kalau kita sih lebih enak juga sih kayak sama-sama belajar aja. Karena kan kita juga masih belajar, masih cetek lah ilmu kita. Tapi kalau memang teman-teman mau